Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya teman-teman YouTube Pedang Aswaja, bagaimana kabarnya? Ya, sekarang kita kembali lagi membahas permasalahan-permasalahan yang sangat penting, terutama permasalahan-permasalahan yang di dalamnya orang-orang Wahabi itu menyalahi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahwasanya orang-orang Wahabi seperti Albani, dia itu mengharamkan memakai rebana, mengharamkan menabuh rebana. Itu alat yang biasanya ditabuh untuk sholawatan. Alatnya itu yang ditabuh atau disebut dengan rebana, terbangan, itu kata dia itu hukumnya haram memakainya. Kata dia tidak boleh. Nanti kita akan bacakan pendapat dia dan bagaimana membantahnya. Ini kan luar biasa. Bahkan kata dia itu adalah termasuk hal yang adalah menimbulkan orang itu lupa, menimbulkan orang itu lalai. Padahal permainan tersebut, yaitu menabuh rebana, itu hal yang diperbolehkan. Nanti kita akan sebutkan dalilnya, nanti akan kita sebutkan, dan tidak bisa dikatakan bahwasanya itu tidak boleh. Dan tidak bisa dikatakan itu melalaikan dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Albani. Apa sebenarnya yang dikatakan Albani? Albani seperti yang dia katakan di dalam kitabnya, dia mengatakan di dalam Muqaddimah Ta'liqihi ala Kitabil Bidayah. Dia mengatakan, hubbullahi la yunalu illa bitiba'i nabihi, fahris idzan ala tiba'i sunnatihi kullal hirsi, wa anfiq fi sabili dzalika kulla jihadin wa nafsin. Jadi dia mengatakan, dia memulainya dengan bahwasanya cinta kepada Allah itu tidak bisa kecuali dengan mengikuti nabinya. Maka kalian harus menjaga agar terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan segala sesuatu diperhatikan. Dan dia itu wa anfiq fi sabili dzalika kulla jihadin wa nafsin. Kata dia, agar untuk memberikan seluruhnya terhadap jalan untuk mengikuti Rasulullah dengan segala jihad, Dia mengatakan seperti itu. Artinya ya harus memerangi apa yang dia senang untuk mengikuti Rasulullah. Wala taghtar bima alaihi ba'dud dhallina al-muqarrarin al-maghrurin. Dia mengatakan minal mutasawwifati wallahin alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Dan jangan mengikuti orang-orang mutasawwif dan yang mereka itu menjadikan agama mereka itu sebuah permainan. Kata dia seperti itu. Terus kemudian itu kan mukadimahnya seperti itu, mukadimahnya secara umum. Tetapi kenyataannya isinya apa? Dia memberikan contoh apa? Termasuk orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah, termasuk orang yang dia itu mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya menginginkan senang-senang. Dia itu menyebutkan contohnya apa? Lihat. Hatta anqal wa ba'duhum. Ini menyebutkan contoh-contoh itu. Qad yudkhilu ilaiha syai'an min alati tardi, min alati tarb. Kaddufi wa nahwihi wa qad sami'tu bi udhuni min ba'di at-tasjilati syai'an min dzalika. Jadi dia mengatakan bahwasanya sebagian orang itu dia itu memainkan sebagian alat-alat yang itu melalaikan. Tetapi dia contohkan apa alat-alat yang melalaikan? Kaddufi. Jadi dia samakan alat-alat yang haram yang melalaikan itu, dia berikan contoh apa? Kaduf, yaitu terbangan, yaitu rebana. Bagaimana? Yang rebana itu padahal bukan alat yang melalaikan. Rebana itu adalah alat musik yang dibolehkan, tetapi dia apa? Mengambil ilah, dalil sebagai pengharamannya bahwasanya itu adalah termasuk alat-alat yang melalaikan. Terus dia menurut dia itu sudah menasihati orang-orang yang memainkan rebana ini.
Dan dia mengatakan waqad sami'tu bi udhuni min ba'di tasjilati syai'an min dzalika wa takallamtu ma'ahum bima yuwajjihu ad-dina minan nasihati lahum wa tadhkirihim bi anna dzalika la yajuz. Kata dia, saya ini sudah berusaha untuk memberikan komentar, untuk menasihati mereka, untuk mengingatkan mereka bahwasanya yaitu menabuh terbang, kata dia itu apa? La yajuz. Kata dia tidak boleh. Berarti kan dia itu menyamakan hal tersebut dengan perbuatan atau memainkan alat-alat yang diharamkan. Dan dia sharih mengatakan bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Dia sharih mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Dia sharih mengatakan bahwasanya itu adalah melalaikan, termasuk alat yang membuat orang lalai. Maka ini hendaknya bagaimana? Ya berarti dia itu salah kaprah. Salah. Pertama, menabuh terbang, menabuh rebana, itu hukumnya adalah boleh berdasarkan banyak dalil. Di antaranya ada seorang perempuan yang dia itu datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, perempuan ini nazartu an adriba ala ra'sika biduf. Sesungguhnya saya ini telah bernazar untuk memukul terbangan, memukul rebana di hadapanmu, wahai Rasulullah. Ada seorang perempuan berkata seperti itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Aufi binazarik. Kalau seperti itu maka tunaikanlah nazarmu. Itu. Maka perbuatan perempuan ini untuk menyenangkan hati Rasulullah, dan beliau itu tidak melarang hal ini. Rasulullah tidak melarang. Kalau seandainya memukul rebana itu hukumnya haram, kalau seandainya memukul rebana itu hukumnya haram, niscaya Rasulullah tidak akan mengatakan kepada perempuan itu aufi binazarika, binazariki. Agar untuk menunaikan nazarnya, artinya apa? Agar untuk memukul rebana, begitu. Kenapa ya? Karena Nabi tidak mungkin beliau itu menyetujui perbuatan haram, begitu. Rasulullah dalam hadis yang lain, di dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam kitab nikah babu maja'a fi i'lanin nikah, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribuhu alaihi bid-dufuf. A'linu hadzan nikah. Artinya umumkanlah pernikahan ini. Umumkanlah pernikahan ini, waj'aluhu fil masajid, dan jadikan perayaannya itu di masjid. Waj'aluhu fil masajid. Kemudian apa? Wadribuhu alaihi bidufuf. Kemudian pukullah terbangan, pukullah rebana, mainkanlah rebana untuk memperingati hal tersebut. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami beliau memberikan komentar terhadap hadis ini. Beliau mengatakan wa fihi ima'un ila jawazi darbid dufi fil masajid li ajli dzalika fa'ala taslimihi yuqasu alaihi ghairuhu. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan hadis ini itu menjadi isyarah bahwasanya memukul terbangan di dalam masjid itu hukumnya adalah boleh, seperti itu. Beliau menyebutkan di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, itu seperti itu. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab nikah babun niswah, ini allati yuhdinal mar'ata ila zaujiha wa du'aihinna bil barakah, atau wa du'auhunna bil barakah. Jadi di dalam bab tersebut Sayyidah Aisyah, Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, ya Aisyah, maka ma'akum lahun
fa innal ansor yu'jibuhumul lahwu. Terus kemudian beliau mengatakan fahal ba'astum ma'aha jariyatan tadribu bitufi wa tughanni. Rasulullah di sini di dalam hadis ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah Sayyidah Aisyah telah menyuruh perempuan untuk memukul terbangan dan mendendangkan anasyid seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian yang termasuk dalil yang sangat kuat bahwasanya hal tersebut adalah diperbolehkan, memukul rebana itu diperbolehkan, adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i di dalam sebuah hadis, beliau meriwayatkan hadisnya Az-Zuhri an Urwah. Jadi di situ dikisahkan ada dua perempuan yang memainkan rebana dan membunyikan anasyid, menyanyikan anasyid. Kemudian Rasulullah melarang Abu Bakar untuk melarangnya. Abu Bakar pengen untuk menghentikan hal tersebut, tapi Rasulullah melarangnya. Rasulullah mengatakan da'huma ya Aba Bakrin innaha ayyamu id, ya ayyamun min itu yang dikatakan Rasulullah. Da'huma ya Aba Bakrin innaha ayyamu id. Jadinya biarkan mereka bersenang-senang dengan memukul rebana dan bernyanyi anasyid-anasyid tersebut. Kenapa? Karena sekarang itu hari raya, begitu. Dan hal ini, perkataan Rasulullah da'huma ya Aba Bakrin, ini termasuk dalil yang sangat kuat bahwasanya boleh memukul rebana. Begitu. Jadi memang kita mengikuti orang-orang yang membenarkan bahwasanya boleh perbuatan ini secara mutlak. Jadi memukul rebana itu boleh secara mutlak, baik itu dipukul atau dimainkan ketika urus, ketika pernikahan, ketika khitan, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian, kalau seandainya dikatakan bahwasanya memukul rebana itu bolehnya itu khusus bagi perempuan. Seandainya dikatakan seperti itu, maka kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka perkataannya itu tertolak. Kenapa? Karena kebolehan memukul rebana ini adalah secara umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pengkhususan hal tersebut itu tidak ada. Pengkhususannya itu tidak ada, hanya khusus bagi perempuan itu tidak ada. Baik secara syarak, baik secara kebiasaan, hal tersebut hanya dimainkan oleh perempuan, maka itu tidak ada pengkhususan seperti itu. Maka secara asal bahwasanya perempuan dan laki-laki mereka itu di dalam hukum itu sama secara asal. Kecuali kalau seandainya ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini khusus bagi perempuan misalkan, atau ini khusus bagi laki-laki. Dan di dalam permasalahan ini, permasalahan memukul rebana, ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya memukul rebana itu khusus bagi seorang perempuan. Sehingga kalau memang tidak ada dalilnya bahwasanya itu khusus bagi perempuan, kemudian dikatakan bahwasanya itu menyerupai perempuan ketika dimainkan laki-laki, tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya itu adalah bagi perempuan saja. Maka
dalil-dalil tentang pemukulan rebana, memainkan rebana ini masih diambil secara umum, artinya boleh dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan penduduk Yaman pun sudah masyhur di kalangan mereka bahwasanya laki-laki itu juga memukul rebana. Begitu juga penduduk Syam dan lain sebagainya menyatakan bahwasanya sudah biasa kalau laki-laki itu memukul rebana. Berarti secara kebiasaan pun rebana itu bukan khusus bagi seorang perempuan, begitu. Kemudian kalau di dalam mazhab Hambali, mereka itu yang mereka bedakan itu permasalahan sunnah saja, bukan bahwasanya tidak boleh laki-laki itu memukul rebana, tidak. Bahwasanya pendapat yang masyhur di mereka bahwasanya ini adalah permasalahan sunnah. Bukan permasalahan bahwasanya misalkan laki-laki itu tidak boleh memukul rebana. Nah, kemudian saya akan membacakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, Al-aridu tsani fil alati bi antakuna min sya'airi ahli syurbi awil mukhannathin wahiyal mazamiru wal autaru wa tablul kuba fahadhihi thalathatu anwa'in mamnu'atun wa ma'adda dhalika yabqa ala aslil ibaha kadduf. Beliau mengatakan itu. Jadi yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya alat itu bisa diharamkan, alat musik itu bisa diharamkan jika hal tersebut itu termasuk syiarnya orang ahli fasik seperti para peminum khamr atau itu seperti itu. Seperti apa? Beliau mencontohkan seperti seluring, seruling, kemudian yang ada senarnya, kemudian watablul kuba seperti apa? Darbuka, yaitu yang tengah yang atas itu lebar, kemudian yang tengah itu kecil, seperti itu. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini jenis-jenis musik ini haram karena ilah ini, yaitu termasuk syiarnya orang-orang fasik, seperti itu. Nah, sedangkan selain hal tersebut, maka ini kembali kepada asalnya, yaitu apa? Boleh. Seperti apa? Beliau mencontohkan kadufi, seperti rebana, seperti terbangan, maka ini adalah diperbolehkan. Sedangkan ketika Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi ketika mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, beliau tidak mengomentari perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Begitu. Kemudian, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, qala syaikhan, dua syekh, yaitu Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Yang keduanya itu merupakan ahli tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, haitsu abahna duffa fahuwa fima idza lam yakun fihi jalajil fa in kanat fihi fal asahhu hilluhu aidha. Beliau mengatakan haitsu abahna duff. Jadi sekira kita itu membolehkan memukul rebana, sekira itu tidak ada jalajil. Ketika ada jalajil maka al-asah itu juga boleh. Begitu. Jadi memang hal tersebut sudah maklum bahwasanya perbuatan itu, yaitu memukul rebana, adalah boleh. Maka kalau sekarang
orang-orang Wahabi seperti Albani mengatakan hal tersebut itu melalaikan, maka sesungguhnya Albani ini dia itu mencampur aduk ilah suatu alat diperbolehkan apa tidak. Karena ilahnya melalaikan ini kan pada ilah alasan pada alat yang lain, bukan pada memukul rebana. Sedangkan memukul rebana itu diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Makanya kita harus tahu hal ini agar kita tidak diam ketika orang Wahabi itu mengatakan bahwasanya memukul rebana itu tidak diperbolehkan. Maka kita harus bantah, kita harus jelaskan bahwasanya perkataan mereka ini salah dan tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan perkataan ulama.